Yo, balik lagi di Bosok Podcast bersama kita bertiga. Kali ini saya Mas Fit. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Por. Kali ini kita akan membahas tentang konspirasi yang masih hot nih. Konspirasi tentang virus COVID-19 nih. Kayaknya menurut kalian percaya nggak sih ada konspirasi itu? Sebentar, sebelum membahas masalah coronavirus dan juga konspirasinya, ini saya mau informasi kalau jaringan kita masih aman. Tapi kalau nanti nggak aman, nanti disadap sama pihak Google. Ada yang mendengarkan di balik sisi lain ya. Tapi kan konspirasinya katanya ya, kalau yang aku lihat ya dari beberapa sumber sama dari channel FE101, itu tuh katanya virus corona nih dibuat sama elit global, jadi petinggi-petinggi dunia. Bukan petinggi ya, ibaratnya orang yang menguasai dunia lah. Sunda Empire. Nah, betul. Semenjak Sunda Empire ditangkap, langsung virus corona datang. Memang dia yang menguasai dunia padahal. Waduh, gila. PBB kan dia itu termasuk anggota. Kalau menurutku dia bisa mengeluarkan virus corona karena si pemimpinnya kan dimasukin penjara kan. Itu bukan pemimpin, sekjen. Oh, sekjen itu ya. Ratu Tisa bukan. Murka. Oh, bukan. Tapi kalau yang dari channel FE101 nih, aku ngelihatnya sih yang kayak kan ada petinggi dunia namanya Rothschild Family apa kalau nggak salah ya. Itu tuh dia di perusahaannya dia udah ada kayak semacam kayak urutan selama 10 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi. Itu tuh dia buat tahun 2010. Dan itu tuh pas. Jadi Roosevelt ini siapa ini? Maksudnya ya orang kaya dunia siapa? lah. Orang kaya dunia, dia tuh kayak orang pengusaha terkenal lah pokoknya di dunia dia. Oh, maksudnya dia membuat keluarga kaya lah. Jadi karena dia keluarga kaya terus dia mempersiapkan kehidupan di 10 tahun mendatang gitu berarti. Nggak tahu deh, aku juga nggak paham ya, tapi kayaknya pokoknya di perusahaannya tuh kayak ada semacam reportnya gitu, dia tuh udah buat akan ada step ini terus dia tuh juga ada buat di reportnya tuh kalau Cina kan ngelakuin lockdown, mereka berhasil kan untuk nyembuhin kan, sedangkan Amerika tuh gagal kan. Nah di buku di reportnya dia tuh juga udah ada. Itu aku dapat dari channel yang FE101 itu, aku udah dapat gitu. Itu malah bikin aku jadi kok bisa gitu loh. Maksudnya rencananya tuh berjalannya kok kebetulan sama atau emang bener-bener udah direncanain gitu virus ini bakal gitu. Terus apalagi kalau yang Bill Gates tuh gimana ya? Aku nggak ngerti kalau yang Bill Gates tuh. Kalau Bill Gates tuh gini loh. Jadi saya ingatku dia itu pas datengin kayak sebuah acara atau apa ya. Nah, dia kan jadi dia jadi pembicara tahun 2015 di mana itu? TEDx. Iya, pokoknya dia itu bilang gini, meramalkan bahasanya ada kan negara-negara para petinggi itu kan lebih menginvestasikan dana ke kebutuhan kayak perang kayak gitu, dari tank. Jadi mempersiapkan untuk persiapan perang dunia mungkin ya. Ya nggak tahu perang dunia atau enggak tahu, pokoknya kayak gitu, investasi buat terutama untuk investasi keamanan nuklir. Dunia. Investasi keamanan dunia. Nah, dan dia itu mengatakan bahwasanya untuk masalah hancurnya dunia itu nggak harus dari perang, tapi bisa juga dari sebuah mikroba. Jadi mikroba itu bisa membunuh beberapa kayak sebagian masyarakat yang ada di planet bumi ini kayak gitu. Nah, jadi lengkapnya gini sih, yang aku ingat itu dalam waktu ke depan bakal ada sekitar 10 juta manusia yang bakal lenyap bukan karena perang dunia, namun melainkan dari mikroba yang baru bermunculan sehingga membuat sebagian dari wilayah manusia di bumi akan musnah. Itu diomongin dia waktu 2015 di salah satu acara TEDx kalau nggak salah. Nah, kebetulan sekarang ini memang kejadian banget sih. Terus hal-hal yang kayak gitu sih. Yang aku lihat dari podcastnya Om Deddy Kobuser sama Yang Lex nih, itu bahas gini.
kalau sebenarnya physical distancing nih itu biar mempermudah para elit dunia tuh memantau. Karena kalau kita berkerumun itu tuh susah dapetin pantauannya gitu loh. Ibaratnya dari sinyal HP atau apa, jadi kalau berkerumun tuh sinyalnya kayak ruwet gitu loh, ngerti gak sih? Nah makanya disuruh physical distancing ya biar biar mereka tuh memonitornya itu gampang. Wah itu anjir serem banget sih ya. Sebentar. Tapi kalau kayak gitu bisa menurutku malah salah sih. Kalau misalkan orang itu tidak berkerumun, berarti kan ibaratnya sinyal frekuensi dari salah satu elektronik yang mereka punya nggak akan terdeteksi secara jelas. Tapi kalau misalnya mereka berkumpul, tapi kan pasti bakal untuk mendeteksi sinyal yang ada di sana bakal lebih mudah karena frekuensi yang ditimbulkan makin kuat toh. Maksudnya nggak berkerumun lu nggak terlalu deket gitu loh Mas Bor. Jadi ibaratnya kayak kita kan jarak 1 meter kan, tapi kan tetap berkumpul kan. Jadi berkumpulnya tuh nggak terlalu banyak, sehingga waktu memonitor tuh kayak nggak terlalu ribet gitu loh, lebih gampang jatuhnya. Sebentar, saya potong. Ini buat teman-teman ya. Konspirasi ini nggak selamanya benar. Jadi kita sesuai tentang main kita. Jadi jangan langsung ibaratnya baper, langsung ngomong yang enggak. Jadi kalian boleh percaya dengan konspirasi, tapi kalian harus tahu fakta di balik dari konspirasi itu. Iya, ini cuman opini memang kita. Tujuan dari konspirasi kan bukan untuk dipercaya, tapi untuk sebagai itu kayak kira-kira gitu loh, pengetahuan yang lain lah. Wawasan kita lah. Yang lain. Terus apalagi kalau yang dibiasain di work from home ini, itu tuh biar para manusia tuh biasa kerja di dalam rumah. Jadi mereka tuh nggak kemana-mana. Jadi kayak ibaratnya fokusnya ke teknologi aja. Jadi nggak besok-besok tuh nggak perlu ada yang keluar rumah. Nah betul. Ngomongin soal teknologi nih, kan ada juga yang konspirasi mengenai virus corona ini timbul karena pengembangan teknologi 5G. Nah, menurutku sendiri sih, pengembangan teknologi 5G ini nggak masuk akal sih sama hubungannya sama virus corona. Ini sama halnya waktu dulu ketika teknologi 5G pertama kali ditemukan tuh. Kalau nggak salah di negara Swiss kalau nggak salah. Jadi ada apa sih namanya bukan habitat ya kurungan buru yang ada di negara itu mati semua karena dampaknya dari frekuensi yang ditimbulkan dari teknologi 5G. Nah, namun kenyataannya waktu setelah ditinjau lagi semua itu hoax. Ya, menurutku itu sama halnya kayak yang teknologi 5G mempengaruhi penyebaran atau memulai dari virus corona ini. Terus aku mau nambahin yang masalah Bill Gates tadi ya. Nah, kenapa Bill Gates kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Soalnya ada latar belakang kejadian tahun berapa ya, lupa aku. Ada namanya flu Spanyol. MERS. Ratusan tahun yang lalu. SARS apa? Bukan ya? Bukan, itu beda. Flu Spanyol itu bisa membabat habis beberapa ratusan orang dengan jangka waktu yang cukup cepat kayak gitu. Nah, dari situ makanya dia ngomong, kalau misal kita terlalu investasi kepada hal-hal yang berbau ibaratnya kayak militer, kita tidak mempedulikan sesuatu yang kadang masih nggak dipikirkan oleh orang-orang. Nah, itu yang bisa jadi timbul masalah baru kayak gitu. Tapi beberapa konspirasi juga ada yang bilang kalau kan Bill Gates yang buat vaksin kan Bill Gates ya. Nah katanya tuh bukan buat vaksin sih, menurutku. Tapi kan investasi. Iya, tapi kan dibalik dia. Chip, kan? Iya, yang bikin chip itu masuk itu. Jadi katanya vaksinnya tuh bakal dimasukin chip biar mengontrol semua orang yang ada di dunia ini. Nah karena itu tuh aku jadi ibaratnya ini kalau beneran terjadi hancur sih, gila. Yang bener aja sampai kayak film-film Hollywood kayak gitu. Iya gila kan. Kayak Spider-Man. Maksudnya si Dr. Octopus itu kepalanya dipasang chip itu kan. Nah, kayak contoh 50 Shades of Grey itu kan juga kan. Jadi, hubungannya? Nggak tahu apa hubungannya. Itu kan misalkan si yang ngasih chip misal si Mr. Grey-nya ya kan. Nah, Anastasia-nya kan jadi korban. Nah, ibarat chip itu adalah aku nggak pernah nonton 50 Shades of Grey sih, jadi nggak tahu. Kamar, kamu tahu nggak Mas kamarnya? Playroom-nya itu loh. Playroom. Nggak tahu sih aku apaan itu. Kurang ajar kan ini.
langsung kembali. Tapi yang realistis dipahami orang-orang lah, masa hubungannya sama film 50 Shades kan gak ada yang paham di sini. Ya tapi enggak? dari semua konspirasi sama semua pendapat-pendapat orang tuh coronavirus tuh emang ada kan? Nggak ada yang bilang nggak ada. Emang penyakit itu nyata adanya tuh emang ada, cuman asalnya tuh dari mana juga kita nggak tahu, apa dibuat atau apalah. Kan awal waktu coronavirus datang ngomongnya kan dari China, dari laboratorium virologinya Cina kan, katanya gitu kan. Itu juga belum tahu, belum terbukti juga kan. Tapi sebenarnya gimana cara nyembuhinnya sih ini tuh Ya virus itu. nih. Kamu ada disinfektan nggak? Disuntikin Kamu ke muntah. matilah. Betul, biar Kalau misalkan apa namanya? Hand sanitizer kamu minum. bukan apa sih cinta Yesusmu itu apa? Yakul. Yakult. Kalau misalnya Yakul itu kan melindungi usus aja ya. Nah, kalau disinfektan kan melindungi seluruh tubuh. Tapi mati. Bisa lah coba diminum. Buat orang-orang yang bodoh bisa dicoba. Kalau yang pintar mah Anda sudah tahu sendiri jawabannya kan. Tapi ada nggak sih negara yang nggak kena, yang belum kena gitu loh? Nggak ada deh. Katanya sih ada. Korea Israel. Utara. Israel. Nah, Israel belum kena, bukannya udah? Kemarin kalau lihat dari di sumber mana gitu loh. Ada yang bilang negara paling aman dari virus, maksudnya bukan paling aman, paling rendah mengenai penyebaran virus ini, salah satunya adalah Israel. Yang paling terkenal. Cuman nggak tahu nih karena apa nih dia bisa gitu. Tapi tapi Korea Utara nih. Korea Utara juga nggak ada. Langsung ditembak mati kali ya. Korea Utara kan karena emang pemerintahnya gitu, Bapak. Kalau Israel kan lebih ke kayak negara lain. Tapi kenapa kok Israel tidak ada yang terkena? Yang Mungkin ada hubungannya sama tentara dari Allah mungkin ya. Yang sampai saat ini ya. Atau enggak? Nggak tahu. Yang sampai saat ini yang udah dinyatakan bebas loh. Vietnam udah lepas. Dia udah status lockdown udah. Itu jadi nggak ada penambahan. Tapi kenapa kita nambah terus ya? Apa karena warganya nggak bisa dibilang ya? Sebenarnya bukan bandel sih. Sebenarnya bukan nggak bisa dibilangin sih. Lebih karena gimana juga serba salah sih sebenarnya kalau nggak keluar nggak bisa makan. Ya kan ada Gojek. Ya kalau orang ada bisa, tapi kalau orang nggak ada gimana Pak? Kasihan sebenarnya. Aku juga bingung. Kasihan kayak gini orang-orang yang penghasilannya ya terbatas gitu kan. Iya, dia itu nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan. Aku sih sebenarnya ya pemerintah jadi Pak Jokowi sekarang lagi bingung banget kali ya, parah sih. Aku kalau misal jadi presiden ya wah bingung banget sih. Soalnya kan ini menyangkut berapa ratus juta warga negara Indonesia juga kan, mau bikin lockdown takutnya itu kayak Amerika, malah Amerika gagal total, nggak berhasil. Soalnya kan ekonomi kita juga belum merata semua kan. Terutama ya di pulau-pulau selain Pulau Jawa. Iya. Kan penyebarannya kurang merata atau di situ juga. Tapi kalau misalnya ya ternyata konspirasi yang udah banyak tersebar tuh beneran tuh gimana ya? Aku nggak bisa bayangin sih apa yang bakal terjadi sama manusia itu. Kalau aku sih kayak itu apa yang dikatakan sama dokter, atau nanti bakal ada saling menyalahkan siapa untuk dalang sebenarnya. Tapi berarti orang yang misalnya dia bener-bener ngatur bahwa virus ini ada tuh powerful banget gak sih? Menurutku sih gila sih, dia bisa sampai mau ngatur seluruh dunia tuh. Apa yang dia pikirkan itu loh? Nggak tahu sih. Tapi kalau aku gini, aku punya pemikiran lain sih tentang COVID-19. Jadi gini, kan misal sekarang tahun berapa sih? 2020 kan ya? Tahun 2020. Misal anggap aja bulan November lah. Bulan November selesai. Kasus COVID-19 dikatakan di Indonesia selesai. Tapi yang namanya virus, itu kan pasti datang lagi kan? Bener toh?
pasti datang, nggak mungkin lah virus bukan tipikal kayak Bukan datang sih, mungkin ada dari dalam tubuh kita mungkin. ada kan. Maksudnya kita fokus ke COVID-19 aja. Kan misalnya misal November udah selesai, bilang Indonesia menyatakan bahwa corona benar-benar nol, oke lah serentak ya. Nah terus hitungannya kita lihat misal nih 2021 atau 2022 dan seterusnya. Misal 2021 bulan Maret ada orang yang merasakan penyakit serupa di saat itu. Nah, sehingga ketika dia misal di blow up lagi, dia ngecek dan virus corona, terus dicek kan, wah kok Anda kok tiba-tiba kena corona ya, padahal corona udah selesai harusnya. Nah, kan nanti akan ibaratnya memutar kembali kan. Paham nggak? Memutar kembali kejadian sudah pernah ada dan wabahnya mungkin akan serentak. Soalnya apa? Virus COVID-19 itu pergerakannya kan cepat. Pergerakannya cepat dan proses pemulihannya juga nggak begitu cepat gitu loh. Jadi butuh proses yang lama. Jadi yang aku takutkan adalah ketika sesuatu itu kembali lagi dan menjadi wabah lagi, nah itu susah. Jadi ibaratnya apa ya? Jalan ke jeglang kayak gitu terus sih. Tapi kan pemerintah udah ngomongin. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, mungkin orang di tahun-tahun berikutnya mungkin sudah lebih terbiasa dan memulai siap lah. Ibarat kata kayak penyakit campak. Dulu kan penyakit campak kan berbahaya sekali, nggak ada obatnya. Dan kalau misalnya orang sudah terkena, ya dia ibarat kata sudah siap mati lah kalau kayak gitu. Tapi kan lama-kelamaan kan sudah mulai menemukan obatnya dan orang mulai tahu cara penanganannya. Tapi jadi kan ya kalau misalkan di kedepannya ada lagi, mungkin sudah siap sih orang-orang dan sudah tahu cara penyembuhannya sih. Tapi kan kalau campak prosesnya nggak cepat bukan sih? Iya sama. Penularan cepat campak? Campak itu sih bersentuhan sih. Sama COVID-19 juga harus bersentuhan kan? Emang pas awal kan udara juga bisa tapi COVID. Oh iya dah. Tapi aku terakhir dengar dari WHO katanya nggak airborne. Itu sih udah beberapa bulan yang lalu ya. Sebelum sebelum nyaranin pakai masker kain ya. Kan awal-awal kan pemerintah cuma bilang masker buat yang sakit doang kan. Nah, itu statusnya virus corona tuh masih belum airborne. Tapi aku nggak tahu sekarang, makanya kenapa diwajibin pakai masker tuh? Kenapa aku juga kan katanya emang biar aman aja semuanya lah ya, saling menghindari. Tapi aku ya kurang tahu apakah virus corona ini bisa menular melalui udara atau hanya bersentuhan. Gitu sih, aku juga bingung sih. Tapi ada fakta terbaru sih ini sih. Barusan aku baca kayak WHO itu nyuruh buat pemerintahan Cina buat kayak menelusuri wabahnya corona ini kan, soalnya yang terjadi di Wuhan. Nah, tapi negara Cina itu katanya menolak kayak amanah dari WHO itu loh. Alasannya apa dia menolak? Nggak tahu. Wah. Ya kalau misalkan mereka menolak, kenapa mereka memberi bantuan dokter paramedis ya ke yang Prancis itu ya? Nah, Prancis apa? Itali. Ya, Prancis betul kan? Itali. Oh ya Itali. Kan bertolak belakang kalau kayak gitu misalnya. Nggak tahu juga sih ya, aku juga bingung sih kalau masalah-masalah gitu ya. Tapi atas dasar apa mereka menolak untuk diinvestigasi gitu loh? Kan itu bukannya buat ngebantu juga ya? Menurut kalian gimana? Atau enggak mungkin mereka menolak, misalkan katakanlah mereka benar-benar menolak ya. Mungkin mereka juga mempersiapkan untuk pelindungan di ibarat kata diri mereka dulu, baru mereka mau menolong orang lain mungkin. Bisa sih. Tapi yang kasihan lagi atau enggak mereka ingin menjadi pihak terdepan yang memberikan perlindungan untuk ke seluruh dunia. Mesti dia memberikan pengetahuan mereka yang mereka setelah siapkan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga mereka bisa menguasai dunia. Wah, konspirasi baru lagi nih anjir. Ini gara-gara Mas Po bilang menolak jadinya ada muncul lagi nih perkiraannya. Tapi kalian tahu nggak berita yang
negara Cina, Tiongkok di apa ya? Di ibaratnya semua negara yang terdampak itu minta ganti rugi ke Tiongkok. Amerika, Jerman, Inggris, Italia, kalian tahu nggak beritanya itu? Oh, saling menyalahkan gitu berarti ya. Nggak, jadi semuanya tuh minta ganti ruginya tuh ke China semua. Itu kan aku bilang, Iya, mereka nggak terima kan Iya, karena sumbernya dari Cina. aku bilang satu negara ya ganti rugi sampai beratus-ratus triliun. Apa nggak bangkrut negara China itu? Nah ini berita Ungkap asal usul. Cina Cina tolak penyelidikan, Cina tolak penyelidikan internasional untuk ungkap asal usul virus corona. Ya Kompas ini. itu sih apa namanya? Kalau menolak ya, tadi bisa alasannya Mas Bor tuh bisa jadi alasan. Tapi ya Jadi mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri, baru mereka memberikan bantuan kepada orang lain supaya mereka bisa menguasai dunia. tapi emang Tapi gini, tapi emang bener ya di China itu udah bener-bener nggak ada ya? nggak ada lah. Udah nol virusnya? Nggak tahu ya. Tadi gini loh, tapi gini. Kalau memang benar-benar sudah nol, ayo kita pergi yuk sana. Gimana caranya Siapa kan tahu lebih aman. Indonesia aja nggak Tapi boleh gini loh, kemana-mana. Sebenarnya gini, yang bikin parah itu sebenarnya itu media juga. Iya. Media itu Media boleh. tuh kadang-kadang nge-blow up-nya tuh terlalu Terus aku baru ingat Tapi nih, enggak deh, aku baru ingat ya. Di apa ada juga yang bilang kalau sebenarnya korban dari virus corona tuh nggak sebanyak yang diberitakan media. Katanya tuh cuma sedikit karena kan ada juga yang gini loh. Kan yang kena virus corona itu kan katanya kan penyakit yang udah senior kan usianya udah lanjut semua kan. Dan itu penyakitnya komplikasi pasti kan nggak. Soalnya kan jarang orang yang meninggal karena memang coronavirus doang. Pasti kan ada penyakit bawaan lainnya kan. Katanya tuh pemicu lainnya iya, gitu ya. katanya tuh ada yang bilang orang ini meninggal statusnya tuh katanya pasien corona meninggal karena corona. Padahal hasil labnya tuh belum keluar. Jadi belum menunjukkan orang ini tuh positif apa enggak. Tapi ditulisnya meninggal karena corona. Nah, itu loh. Jadi apa mungkin enggak tapi bisa beneran emang meninggal tapi kan kita nggak tahu. Apakah korban corona ini bener-bener real angkanya segitu atau dilebih-lebihkan apa malah dikurang-kurangin kan kita nggak tahu. Apa harusnya lebih banyak lagi korbannya? Nah, sekarang gini, kita ambil ibarat kata kayak lagi pemilu gitu kan. Quick count kan pasti belum tentu bisa dipercaya kan. Kita harus nunggu kepastiannya dulu. Nah, cuman masalahnya kita nggak tahu media mana yang memberikan informasi yang paling benar, yang paling faktual, paling benar lah. ya, iya. Benar. Dan di sisi lain gini, kita ambil contoh tim medis ya. Di sini saya nggak bermaksud kayak menghina atau apa enggak. Tim medis misal ada yang meninggal karena berita corona. Nah, kan bisa jadi antara emang dia emang kena corona, penanganannya susah karena emang dia harus kesana kesini urusan pasien juga makin banyak. Di sisi lain kedua dia corona karena memang fisiknya turun karena capek. Nah itu juga bisa sih. Karena kan Karena kalau terlalu banyak iya, membantu. Nah, kecapean kan. Karena memang di masa-masa ini perawat itu kerjaannya kayaknya nggak berhenti ya, bertambah terus kan. Orang kena COVID-19 ini kan tiap harinya bertambah ratusan nggak sih? Terus, Tapi aku ada lihat sih juga temanku yang dari kedokteran. Meskipun dia belum statusnya jadi dokter asli, tapi dia meskipun jadi relawan itu menurutku kayaknya sama capeknya juga kayak dokter ya. Jadi dia itu ikut pelatihan, ikut penyuluhan. Jadi dia juga rutin memberikan penyuluhan kepada warga-warga, terutama yang dari desanya dia. Kan banyak yang masih belum ngerti nih, apa orang-orang yang dari desa-desa kan mungkin belum sepenuhnya mengerti mengenai virus ini. Jadi dia tuh memberikan penyuluhan, jadi keliling terus gitu dia memberikan pengetahuan ke orang-orang. itu sih yang mungkin bisa dia kalau jadi relawan ya, yang belum misalnya statusnya belum dokter mungkin cuma bisa bantu sampai situ doang kali ya, karena emang ya kan
Ya belum ada Ya kan sama belum ada apa ya namanya? materi lah, belum punya materi Mas ya. Sama belum punya status kan, karena kan statusnya kan paling masih mahasiswa nggak sih? Iya. Ya jadi kan gini sih, kalau kata dokter kita kan tim medis itu kan ada dua, ada garda depan, ada garda belakang. Garda depan emang yang lagi ngurus teman-teman kita yang terkena wabah, yang suspek. Nah, yang garda ke belakang itu gimana caranya kita melakukan himbauan, kayak gimana kita melakukan Pelatihan penyuluhan gitu. penyuluhan ke masyarakat kayak gitu. Tapi ya, Ibaratnya kamu influencer dan kamu dokter, nah itu kan bisa. tapi ya menurutku kalau ini sampai lama-lama misalnya sampai akhir tahun, rasanya orang-orang juga bakal mikirnya masa bodoh gitu loh. Ya udahlah ya, kok nggak habis-habis, kalau gini terus kan ekonomi juga hancur. Iya nggak sih? Kayak Iya. orang, ya udahlah, kita mau gimana lagi kalau kalau kita work from home terus, nggak, ya gimana ya? Gila aja ekonomi Ya bisa sekarang. dibilang mungkin semakin lama ya orang juga semakin kehabisan pilihan. Iya, soalnya mau nggak Mau mau, gimana lagi mau cara apalagi hidupnya. yang kerja harian kan, kayak Pak Abang Gojek atau pokoknya yang kerja harian pasti ngomong mikirnya gini, ya daripada saya dan keluarga saya nggak makan kan, kita kecuali kalau emang dibiayain negara ya kan. Tapi kalau misalnya gak dibiayain ya sama juga bohong sih menurutku. PHK di mana-mana kan. Karena emang COVID-19 ini emang penyakit paling kurang ajar sih yang pernah kita temuin. Gimana dia penyakit dari psikis, maksudnya tubuh kena kan kesehatan, tapi ekonomi juga kena Pak. Sekarang aku tanya flu burung, masa ya emang ada sih ekonomi pasti turun, cuma kan enggak Tapi kan flu burung nggak seluruh dunia. iya, tapi contoh Indonesia kan flu burung kena, ekonomi Indonesia imbas, cuma kan nggak terlalu imbas banget kan. Karena virus corona ini menyangkutnya seluruh dunia. Kalau flu burung kan cuma di Asia doang nggak sih? Atau di mana? Kayak beritanya nggak terlalu besar deh. Kalau ini kan sampai pandemik loh statusnya loh. Seluruh dunia kena, nggak ada negara yang nggak kena katanya. Di burungnya Mas Bor. Kan nggak tahu aku. Iya, burung saya kan masih aman soalnya. Kalau misalnya aku nggak bayangin sih kalau ini bisa sampai akhir tahun ya. Itu Ya Allah, gila gua air tahun ekonomi dunia gimana bentuknya gitu loh. Kacau semua. Ini orang-orang tua kita ya bisa juga mulai sedikit-sedikit menjual barang-barang yang ada di rumah mungkin ya. Iya. Supaya bisa bertahan hidup. Ya mau gimana lagi, tapi menjual barang juga belum tentu ada yang beli juga kan, apalagi ekonomi lagi gini. Kan kebutuhan pasti semua primer. Sekarang yang primer mah makanan doang. Semua sektor, listrik, air, iya sih, itu semua sektor kena Pak, gak ada yang gak kena sih sekarang. Kayak kalau misalnya vaksinnya udah ditemuin, kan katanya Bill Gates kan ditaruh di di Afrika, daerah Afrika dulu kan. Pernah dengar gak berita itu? Vaksin negara-negara berkembang dulu paling. Kita negara berkembang, enggak, kita katanya negara yang di bawah berkembang malah itu. Iya, ditaruh di sana dulu, vaksinnya disebarin di sana. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Tapi ya kenapa nggak langsung disebar, kalau memang bener itu vaksinnya, kenapa nggak langsung disebar aja sih? Ini loh, kalau yang namanya vaksin itu pasti butuh proses. Kan kelinci percobaannya kan pasti hewan dulu. Hewan proses nunggu berapa tahun, hewan selesai baru masuk ke manusia. Nah, manusia kan sampelnya nggak juga dikit, pasti banyak toh. Ibaratnya gini, kamu bikin skripsi kan juga ada sampel toh. Nah kayak gitu. Kalau misal 5 orang, 2 orang aman, 2 orang nggak aman, 1 orang masih tanda tanya. Nah, kan pasti akan ada revisi. Nah, jadi itu ibaratnya bikin sebuah ciptaan vaksin itu juga nggak gampang sih. Emang orang pengen. Tapi kalau misalkan sampel ya, kenapa kok Afrika dulu ya? Karena emang Afrika mungkin secara ekonomi menurutku paling bawah, dan orangnya kan tidak maksudnya
gaya hidup masyarakat di sana kan emang nggak sekaya orang-orang Asia sama Amerika dan juga Eropa tuh. Nah, kalau misalkan mereka berhasil menemukan, kenapa nggak nyembuhin orang-orang di sekitarnya dulu? Mesti orang-orang terdekat. Iya, kenapa nggak nyembuhin orang-orang yang memiliki pengaruh ke ekonomi gitu loh maksudnya. Iya kan? Bisa jadi. Nggak juga sih. Kalau menurutku, misalkan Indonesia yang nyiptain vaksinnya, ya kenapa nggak orang-orang Indonesia aja yang disembuhin dulu baru Afrika? Iya nggak? Iya. Aku juga nggak tahu deh ini kenapa ya. Apalagi yang apa namanya? COVID-19 ini apa ya? Kok bisa kenapa ya? Kan awalnya kan misalnya di Wuhan nih. Terus cara nyebar bisa sampai ke seluruh dunia tuh gimana? Apakah orang Wuhan itu keluar atau virusnya gimana ya cara nyebarnya? Tapi kalau dari kalian bahas soal kayak gini itu kalian masih ingat gak sih permasalahan Menteri Kesehatan kita Bu Siti Fadila? Hah? Nah, jadi Kok namanya familiar ya namanya? Siti Fadila. Siti Fatimah. Lanjut. Jadi pas lagi wabah flu burung, ya kan, flu burung. Nah, flu burung itu memang ada di Asia, tapi yang paling besar itu dampaknya adalah di negara Indonesia. Karena Bu Siti Fadila ini emang orang pertama kepercayaan negara Indonesia dalam mengurus obat-obatan kesehatan karena dia emang menteri juga. Nah, dia itu menolak vaksin dari luar. Banyak negara yang mau investasi, udah banyak negara yang mau investasi buat ini loh vaksin. Kalau mau siap silakan bisa pesan. Nah, sedangkan Bu Siti Fadila itu kalau nggak salah Indonesia itu udah bisa menciptakan vaksin sendiri. Dalam arti gini, kalau negara yang paling pandemik benar-benar wabahnya paling besar dari Indonesia. Nah, kenapa kita harus mengambil orang dari luar kalau Indonesia sendiri bisa memproduksi kayak gitu loh. Karena kan yang paling besar wabahnya di Indonesia. Kita cobalah. Ya, tapi mungkin kalau misalnya nyiptain mungkin Indonesia sendiri dari biaya bisa membutuhkan biaya yang banyak kan vaksin itu kan secara ekonomi lah kalau dibandingin sama negara-negara yang lain itu pasti misalnya negara-negara kayak Amerika Serikat apalagi negara dikdaya kan semua aja dasarnya Amerika Serikat kan itu kan berarti mereka tuh ibaratnya negara kaya jadi memiliki kemampuan finansialnya juga oke untuk buat vaksin tuh. Kalau Indonesia kayaknya masih kurang sih menurutku untuk buat vaksin, takutnya malah kejadian apa-apa gitu enggak sih? Tapi kalau nggak salah pas itu ya, kalau nggak salah ini, itu kalau nggak salah udah misal udah setuju sama WHO bilang oke, tapi kayak masih jadi polemik gitu loh, jadi konspirasi dan akhirnya nggak tahu kenapa sih menteri ini langsung dijebloskan di penjara, nggak tahu aku kan. Nah ini nih masih itu aku juga lihat di channel yang FA101 itu tuh dia ngomong kan dia pernah buat video konspirasi juga kan, terus katanya di take down sama YouTube. Wah iya nggak sih? Terus yang kemarin live-nya Dokter Rita sama Jering diganggu katanya kan, setiap Jering mau ngomong katanya putus-putus koneksinya. Itu aku juga nggak tahu sih apakah benar-benar diganggu atau emang karena jaringannya ya. Kita juga nggak tahu. Di awalnya lancar jaya padahal ya. Iya, itu kan kadang-kadang yang kita nih yang misalnya orang-orang yang punya pikiran bahwa mereka percaya konspirasi ini kan kayak wah beneran nih. Pasti mereka kepikirannya kalau vaksinnya jadi apalagi dibuat sama Bill Gates, pasti mereka nggak mau divaksin sih menurutku. Duh, kok kenapa nggak mau? Karena mereka percaya konspirasi ini kan konspirasinya bilang kalau vaksin itu isinya chip kan untuk ngatur seluruh dunia. Iya. Nah itu kan kemungkinan buat orang. Tapi kalau misalkan buat orang-orang yang percaya kan pasti nggak mau. Kalau misalkan apa nih? Ya. Tapi kalau menurutku ya selama belum ada pilihan lain, ya mau gimana lagi kan kayak gitu kan. Toh lagian nggak bisa dibuktikan secara konkret loh, misalkan
benar-benar kayak gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener kejadian sih, berarti seluruh dunia ini yang ngatur elit-elit dunia gitu loh. Semua kehidupan kita dipantau, kita kalau kemana-mana dipantau. Nih biar paham teman-teman, elit dunia menurutmu siapa aja, Mas? Ya Elit dunia orang-orang yang kaya lah di dunia, yang punya keuangan lebih-lebih. elit dunia itu Maksudnya gini sih, kalau pemasok modalnya berarti ya. pikiranku sih gini, elit dunia itu orang yang nggak syarat, orang yang nggak terlalu dikenali di seluruh dunia, tapi dia itu punya apa ya? Punya kewenangan besar dalam hidup itu loh. Sehingga dia bisa mengubah apa ya? Pergerakan kegiatan yang ada di dunia kayak gitu. Iya, kalau yang dari konspirasi tadi kan apa ya, dunia di konspirasi bilang perusahaannya siapa sih? Aku lupa, antara Rothschild atau Rockefeller. Itu tuh dua elit dunia yang paling berpengaruh katanya. Itu tuh mereka tuh bisnismen, tapi kayaknya tuh kayak ya ibaratnya berapa turunan juga apa namanya? Nggak anu lah. Nggak habis-habis sih. Iya. Itu kan apa ya? Berarti mereka tuh dengan kekayaan itu tuh mereka bisa mengontrol seluruh dunia. Oh, ternyata yang konspirasi yang itu tuh, yang konspirasi apa katanya, ada yang aku cerita di pertama yang kalau apa namanya udah ditata sedemikian rupa akan berjalannya virus ini tuh Rockefeller Foundation, salah satu dokumen yang dirilis oleh Rockefeller Foundation dan Global Business Network yang ditampilkan di Universitas PBB. Nah, itu tuh dokumen itu mengklaim bahwa wabah corona dan konsep lockdown sudah disetting 10 tahun yang lalu. Dengan bukunya itu judulnya Scenario for the Future of Technology and International Development. Anjir kan? Gimana tuh menurut kalian? Kalau mereka tahu, aku juga bingung lah, nggak bisa ngomong aku kalau misalnya beneran ya. Kalau misalnya beneran aku nggak tahu lagi sih. Aku semenjak tahu konspirasi ini kayak kepikiran gitu loh. Kalau beneran gimana? Apakah beneran apa enggak? Karena emang konspirasi emang udah ibaratnya udah di apa ya? Udah di planning lah. Contoh kayak kalian bikin perusahaan. Kalian udah tahu apa 10 tahun ke depan trennya apa. Nah, kalian dari 10 tahun sekarang udah ibaratnya udah ngasih planning. Apa sih yang harus aku lakukan di 10 tahun ke depan kayak gitu sih. Pengaplikasiannya itu kayak gitu contohnya. Iya sih, tapi nih ya, baca lagi nih dari berita di artikel, salah satu artikel di internet bilang dalam skenario tadi yang di bukunya Rockefeller Foundation. Iya, Rockefeller Foundation itu bilang ada dijabarkan 8 tahapan soal wabah mematikan COVID-19 nih. Nah, tahapannya ini udah persis banget sama yang kita alamin sekarang ini. Jadi pertama kan ada flu baru yang sangat mematikan. Habis itu yang kedua tahapannya itu ekonomi lumpuh, industri mati, rantai suplai hancur. Yang ketiga toko-toko sama kantor tutup, karyawan jadi pengangguran. Itu kan sekarang udah terjadi kan? Udah terlihat gitu ya. Terus yang keempat Amerika Serikat kena dampak. Iya kan? Kita udah lihat juga Amerika kena. Terus Cina ini mengawali lockdown dan bisa sembuh dari wabah. Keberhasilan Cina dengan lockdownnya, dengan tujuannya ini agar negara-negara dunia tuh niruin gitu loh seperti Cina. Padahal juga kalau lockdown itu tergantung juga kan. Terus yang kelima, penduduk dunia harus dipakaikan masker dan cek temperatur di setiap pintu. Ya anjir, ini sekarang ya. Terus yang spesifik banget berarti. Bentar. Itu udah ditata gitu emang. Iya, ini terus dia bilang tahapan ke-6, kontrol otoriter terus berjalan dan terus ditingkatkan walau wabah telah hilang. Nah, ini berarti belum lah ya, kalau kontrol wabah belum telah hilang berarti kita masih sampai di tahap ke-5 kali ya. Pakai masker. Tahap ke-7-nya nih. Itu sampai tahap berapa itu berarti? Ke-8. Kalau tahap ke-7-nya dia bilang rakyat dunia seperti tawanan di penjara dan lama-lama bakal pasrah dan menyerah. Tahap terakhir ke-8, rakyat dunia akhirnya sukarela minta dipasang biometric ID atau chip dalam tubuh mereka untuk mengakhiri derita mereka. Ih anjir, aku kalau tapi kalau gunanya sebenarnya gini, kalau menurut kalian gunanya chip itu apa sih sebenarnya? Ya buat dia mengontrol dunia, mengontrol manusia-manusianya.
misal gini, misal kayak kita itu diasumsikan sebagai robot gitu toh. Ketika Iya. si controller bilang maju, berarti kita maju. Pikiran Enggak, kita maksudnya lebih ke gini loh. Jadi yang elit dunia ini bisa tahu sih menurutku kayak gini, karena elit dunia ini bisa tahu gitu loh. Ini orang kemana aja, apa aja yang dia lakuin. oh Gitu. ya Iya nggak sih? Informasi pribadinya sih. Informasi tahu pribadi. semuanya. dari Nah. aktivitas lah. Nah sekarang ini kita masih kayaknya ya kalau yang kita alamin sekarang menurutku sih masih sampai tahap kelima ya, dimana penduduk dunia harus dipakein masker dan cek temperatur di setiap pintu masuk kemanapun. Kan itu gimana ya? Itu kayak skenario-nya kok bisa pas gitu. Aku juga antara percaya sama enggak sih ya, karena kan belum tahu ya, namanya juga konspirasi ya. Tapi kenapa bisa pas banget gitu loh? Ini kalau sampai ke 6, ke 7, ke 8-nya bisa beneran gak lama setelah wabah ini hilang beneran ada. Ya gak tahu sih. Apa yang bakal terjadi aku juga bingung. Ya mungkin harus pilihannya ya beradaptasi mungkin jadi ini. Gak ada pilihan Iya, lagi. berarti kalau ya sama aja gini, kalau nggak ada pilihan lagi ya mau nggak mau harus ujung-ujungnya dipasang biometric ID atau chip itu kan. Gimana cara? Tapi kalau misalkan memang ada bionic chipnya itu ya, Hah? kalau misalkan orang sudah tahu pasti ada kandungan di situ, kenapa orang mau masang? Bisa Tapi aja ada yang dipaksa. bilang kalau chip itu meledak. Nggak bisa aja dipaksa kalau dia nggak. Tadi kan Mas Abro nanya kenapa orang itu mau dipasang. Ya bisa aja dipaksa. Soalnya bisa aja warga itu dipaksa kalau nggak masang nggak kemana-mana gitu loh. Atau mungkin kayak yang diomongin Om Deddy Kobuzer, chip itu bisa dijadiin apa kayak KTP atau alat pembayaran. Mau nggak mau kan berarti harus masang kan. Itu Pilihan terakhir gitu berarti. iya kayak pilihan terakhir gitu gimana ya? Aku ya bingung juga sih. Tapi ada yang bilang kalau misal chip dimasukkan ke dalam tubuh itu nggak meledak. Ada yang bilang kayak gitu, aku di komen sih lihatnya kayak gitu. Tapi aku nggak tahu sih kalau meledak kayaknya nggak ada hubungannya sih. Kok bisa meledak kenapa? Iya karena nggak ada sebabnya kan meledak. Ngaco tuh yang komen. Asal aja ya. Tapi chip Ya, itu mungkin kalau gini ya, misalkan- chip itu benda padat kan, bener toh? Iya. Iya, tapi kan bisa aja dia nyiptainnya tuh bentuknya kecil banget sampai emang nggak kelihatan, microchip lah. Microchip, oh kayak Optimus Prime ya berarti. Pikiranmu jangan chip Rasanya ke sih memory kalau sekarang, card. kalau Segede sekarang sih gaban. ratanya teknologi kayak gitu belum sampai sih. Kalau misalkan microchip bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa beradaptasi dalam tubuh, rasanya nggak mungkin sih kalau Ya makanya zaman lagi sekarang. ya iya sih, tapi kan bisa aja sekarang diam-diam mereka lagi ngembangin teknologi ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Secara kita sekarang di rumah terus, iya nggak sih? Kayak kita udah ibaratnya apa ya ini? Udah nggak ya mau gimana lah udah ini hampir berapa sih kita di rumah 2 bulan, sebulan lebih kayaknya 2 bulan. 2 bulan di rumah terus bayangin bos. Dan nggak ada harapan, maksudnya bukan nggak ada harapan, nggak ada pandangan buat sampai kapan kita di rumah. Iya terus. tapi kan pemerintah udah bilang Negatif gila ya. nggak, tapi kan pemerintah udah bilang kan katanya puncaknya Juni atau nggak Juli nggak sih selesainya. Bukan bener-bener hilang ya, mungkin puncaknya. Tapi masih sampai akhir tahun. Nah yang repot nih kalau kita udah selesai corona gini, wah ekonomi gimana? Cara ngebalikinnya kayaknya butuh waktu setahun juga deh. Sama kayak Jangankan ekonomi, aktivitas orang aja juga bingung kan. Kan Deddy Corbuzier pernah bilang mungkin kita akan menjalankan hidup itu new normal. Jadi new normal, kita normal tapi yang baru. Kayak contoh orang bakal mungkin pakai masker terus. Kayak kalau aku nggak pakai masker, memang ini puncak udah selesai. Tapi ketika aku lepas masker, tanpa aku sadari dia masih ada, virus masih mengendap di tubuh orang yang sedang ada di hadapanku, akan pasti muncul lagi corona itu. aku nggak pernah terbayangkan gitu loh. Kenapa menimpa di zaman kita apa ya? Zaman kita masih usia-usia segini lah, ibaratnya masih remaja banget nggak sih? Tiba-tiba kok ada masa gini gitu loh. Ya Allah. Gak pernah. Hancur kehidupan ya. Iya sih. Karena manusia sudah melupakan Tuhan. Tapi kalau misalkan terjadi di beratus-ratus tahun yang lalu, juga kacau sih.
ada sih. Ya setidaknya kan kita tidak mengalami. Ya intinya jangan sampai ada wabah ini terjadi sih Iya sebenarnya. Kan. sih. Jadi ya menurutku saranku ya buat orang-orang yang sekarang lagi nggak bisa kemana-mana. Ya menurutku ya work from home biar cepet lah ya istilahnya, ibaratnya biar ini kan kita disuruh di rumah nih biar memutus mata rantai kan, biar nggak nyebar-nyebar. Terus kan apa namanya? Kalau kita masih keluar ya pakai masker. Ya menurutku sih ya diturutin dulu lah protokol-protokol dari pemerintah tuh biar selesai lah. Capek sebenarnya. Aku dulu tuh Dan pernah harus taat lah. Iya, aku tuh dulu pernah membayangkan sebenarnya di rumah seharian tuh enak, tapi ternyata selama sebulan di rumah nggak enak banget anjir, bosen, sumpah. Udah nggak tahu lagi mau ngapain, kita mau kemana nggak tahu, kehidupan di luar tuh nggak tahu ada apa yang baru. Iya, negatif corona, positif gila. Iya makanya, aduh, makin stres gak sih di rumah terus? Kalau kayak gini juga makin kepikiran nih, kita habis lulus mau ngapain nih? Iya, Bingung malah. Iya, tapi Mau masuk kerja juga orang-orang pasti pilih-pilih. Maksudnya iya. Untuk efisiensi biaya, Tapi mau pakai keterkaitan bisnis, juga sih. bisnis Tapi apa? keterkaitan juga sih. Misal karena ada wabah ini mungkin oke lah kita lulus tahun depan ya. Tapi kan apa ya, melihat tragedi yang udah ada pasti perusahaan kan ya milih-milih kayak gitu kan. Ibaratnya nabung dari sekarang lah, aku harus punya persiapan. Aku baru pertama kali ini perusahaanku terkena wabah yang kayak gini, satu saat mungkin kan pasti ada lagi. Nah, seenggaknya aku udah nyiapkan dari sekarang, dari pembelajaran COVID-19 yang ada di tahun ini kayak gitu. Tapi menurutku kayak gini itu enggak, ya percuma kita ngomongin terus konspirasi kalau kita nggak ada ujungnya sih sebenarnya. Iya makanya itu tadi kita juga nggak kepikiran ujungnya nih kapan, sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan kita di rumah terus, sampai kapan kita nggak bisa keluar kemana-mana gitu loh. Menurut kalian gimana? Sampai kapan menurut kalian? Kira-kira lah menurut kalian bertiga nih sebagai penutup podcast kita nih, sampai kapan virus ini berakhir? Pandangan kalian ya, bukan definisi berakhir sih, bukan gini ya. Definisi berakhirnya ini virusnya udah mulai berkurang, terus sampai bener-bener nggak ada tuh kapan menurut kalian? 2021 Kalau menurutku sampai ada suatu negara yang mereka mengalami kondisi paling terburuknya, maksudnya korbannya paling banyak, dan akhirnya mereka berhasil menciptakan solusi dari semuanya ini, baru mereka bisa berhasil memberikan dampak positif, mestinya memberikan vaksin ke seluruh dunia. Kalau Mas Fu kapan? Kalau aku sih tadi 2021 sih, karena pertama pengembangan vaksin itu sendiri pasti butuh waktu yang lama lah. Kalau memang vaksin bisa terrealisasikan dalam waktu 1 tahun, itu pun masih vaksin itu sih, apa namanya, masih vaksin yang coba-coba itu apa namanya kayak gitu. Prototype. Nah, prototype kayak gitu sih kalau rasaku. 2021 sih menurut 2021 berarti kita udah bisa hidup normal lagi. Kalau aku ngerasa yakin hidup normal itu maksudnya kayak secara cepat kita kembali ke sebelum COVID-19 datang, itu enggak. Itu pasti butuh proses. Meskipun COVID-19 udah enggak ada, pasti orang-orang itu harus adaptasi lagi, yaitu lagi normal kehidupan yang baru. Gimana caranya orang menghadapi serangan yang ibaratnya psikisnya itu udah hilang itu loh. Udah nggak feel lagi. Karena gini, ketika media nyambung ke tadi ya, karena media ibaratnya udah nakut-nakutin. Nah, orang kan kepikiran psikis pasti turun. Nah, ketika psikisnya turun, pasti badan drop. Nah, nyerang penyakit lain buat datang masuk kayak gitu loh. Berarti berarti intinya pasti butuh waktu lama banget dong buat balikin ke normal lagi. Prosesnya pasti lama kayak gitu. Serba salah. Jadi bisa dibilang kan sekarang kan eranya industri 4.0 ya.
Ah, Mungkin kalau setelah habis corona ini jadi langsung 5.0 mungkin ya. Semakin cepat perubahan industri ini. kayak ngeskip. Tapi Jadi kan era industri 4.0 itu cuman singkat langsung lompat ke 5.0. 5.0 berarti semuanya teknologi, udah nggak ada ketemu-ketemuan lagi manusia. Mungkin. Kamu kira teknologi Avenger? Loh. Tapi kayaknya Ya gini loh, ibarat kata kita ini saat ini kan bisa terselamatkan, bisa hidup apa ya, ibaratnya lebih tetap hidup nyaman kan karena pengaruh teknologi kan. Iya sih, benar-benar. Belanja kita sudah terpengaruh oleh belanja online, Hmm. interaksi online. tapi yang permasalahannya itu penghasilan Ya kan berarti kan orang-orang. semakin Nah, itu loh. iya sih. Dari mana mereka kalau tidak kerja kan? Nah, itu. Aku nggak bayangin kalau kita kita di posisi orang-orang yang sedang kerja sekarang ya. Aku nggak bayangin. Kita masih beruntung nih, kita masih kuliah gitu loh. Seharusnya masih mahasiswa kan. Kecuali kalau Belum gini, kepala keluarga juga. kecuali gini kalau kita bertiga kerja di Google, di Facebook, di Instagram. Nah, orang-orang ketika pandemi gini aktivitasnya di situ. Nah, kita bekerja di situ. Sekarang kalau kita usaha misal nasi goreng, pizza bakar, pizza ya. Pizza bakar. Pizza dibakar semua sih. Pizza dibakar nggak sih? Nggak ya, open ya. Dibakar atau direbus? Dibakar. Iya bener sih. Kok direbus? Nah, Direbus itu gua pikir bolu apa? yang jadi masalahnya adalah pekerjaan yang konvensional. Nah itu. Menyerangnya di pekerjaan konvensional, nah kayak gitu. Nah, ya makanya kan mempercepat perubahan industri yang baru kan. Tapi membalikin ekonomi ke awal lagi itu susah juga, lama juga. Butuh proses. Ya kalau misal masyarakatnya juga mau ngikut. Nah kalau masyarakatnya nggak mau. Iya, soalnya kan beberapa ada yang masih belum ngerti teknologi mungkin kan, karena emang ibaratnya apa ya, beda era gitu loh, generasinya beda kan. Generasi milenial dan generasi yang senior kan pasti beda kan, untuk pemahaman apa teknologinya tuh pasti beda. Susah menurutku sih kalau untuk langsung lompat ke 5,0, karena nggak semua orang ngerti. Dan ekonomi juga imbasnya tuh pasti wah gimana ya. Terus kalau parah sih coronanya, aku nggak pernah membayangkan hidup di masa gini nih ya Allah. Kayak dulu krisis 98 tuh ceritanya udah parah banget gitu loh ya. Krisis moneter. Sekarang Padahal krisis 98 cuma di negara Indonesia. Iya. Ini sekarang seluruh dunia bos, gila efeknya seluruh dunia. Jadi gimana nih menurut Sobat Galer? Gak enak banget sih buat pendengar kita, kenapa harus Sobat Galer sih? Soalnya sukanya garuk-garuk leher. Leher. Kan kalau orang bingung kan garuk-garuk leher kan? Gaher dong. Ya enggak? Ya kan galer bedanya. Iya sama. Ya udah aja. gimana lah menurut pendengar-pendengar kita nih. Kalian percaya konspirasi ini atau enggak? Tapi kalau enggak ya yang pasti ya virus itu emang ada. Penyakitnya itu emang nyata. Enggak ada yang bilang enggak nyata sih penyakitnya. Nah, kita karena ada konspirasi ini makin ibaratnya apa ya, konspirasi ini kayak hanya kira-kira orang-orang lah ya. Gimana? Konspirasi ini muncul kayaknya karena orang-orang yang terlalu berlebihan dalam pemikirannya mungkin ya. Atau mungkin orang-orang yang terlalu takut. Kalau aku mikirnya Iya konspirasi ini bisa jadi apa ya, membuat orang itu semakin Takut. dalam arti gini. Kalau misal orang-orang yang dablek dikasih tahu faktanya dia masih nggak mau ngikut, kasih aja konspirasi biar dia bisa berimajinasi kalau sesuatu konspirasi itu bisa jadi nyata. Jadi kalau menurutku ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Awalnya dari mana ya konspirasi gini nih? Awalnya yang nemuin sampai bisa nemuin bukunya si Rockefeller Foundation ini loh. Ya aku sama Mas Pur pas itu kita ke 1000 tahun yang lalu ya. Pakai kita pindah kemana saja? kita naik kapal selam terus nyemplung di lubang hitam gitu. Kita masuk ke segitiga Bermuda dulu. Nah, terus kita lihat Antel Antis.
Atlantis, ada Aquaman. Hmm. Ini semakin jauh ya. Hmm. Kita bahasa kita ini semakin jauh dari konspirasi corona. Aquaman ya? Ada Aquaman ya kemarin ya? Kalau kita lihat ya. Ada Aquaman sama Ultraman. Semakin jauh dari konspirasi corona ya yang kita bahas nih. Tapi gini, Iya. konspirasi corona ini kalau dikaitkan sama superhero sih sangar ya, Marvel ya. Thanos kan ibaratnya. Saya ingin menghilangkan jiwa-jiwa yang nggak penting lah. Anjir, nggak penting bangsat. Akhirnya sekarang. Tapi kan itu kok ada wujudnya. Iya, ini nggak ada virus tuh wujudnya. Ada wujudnya. Ada wujudnya cuman kecil. Kecil ya. Iya. Kan siapa yang bisa lihat kan? Bisa di Ibarat mikroskop. kalian lagi bertarung sama jin. Siapa yang bisa lihat? Ya enggak? Bisa kalau punya mata batin ayo. Iya, maksudnya kan umumnya kan nggak kelihatan. Oke, sebelum kita tutup, buat- tadi pembahasan kita tadi itu ada berdasarkan opini. Ya, opini. Bukan berarti faktanya seperti itu ya. Ya, opini-opini kita Meskipun dan ada sisipan-sisipan fakta sedikit lah. Jadi Meskipun kita tadi sempat tarung ya, tarung argumen gitu. Jadi jangan lupa buat pendengar-pendengar kita lagi-lagi subscribe dan follow Spotify kita. Linknya kalau Spotify ada di deskripsi. Jangan lupa kalian like juga video ini ya. Kalian share ke teman-teman kalian. Sekian dari kita. Sekian dari podcast. Selamat mendengarkan. Dadah.